Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Lutfia. Setiap hari Senin ya, jangan lupa selalu PJJ Bahasa Indonesia untuk kelas 8 A, B, C, D, E ya. Ya, di SMP Negeri 1 Bonorowo. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, seperti biasa ya, kalian di rumah meskipun PJJ, kalian harus menyediakan buku paket bahasa Indonesia yang sampulnya warna biru. Jangan lupa itu dicari dulu ya. Selain itu, kalian jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Kalau pergi kemana-mana, bawa masker, bawa hand sanitizer, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan. Nah, pada pagi hari ini Bu Lutfi akan menyampaikan tentang teks persuasi. Seperti minggu-minggu kemarin ya, kita masih dalam lingkup teks persuasi, tentang menyimpulkan isi teks persuasi, lalu ada langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi, ada struktur teks persuasi, lalu ada kaidah kebahasaan, terus ada yang terakhir adalah langkah menulis teks persuasi. Jangan lupa kalian buka halaman berapa itu di situ, dicari dulu ya. Nah, pokoknya pesan ibu yang belum mengerjakan tugas 1 dan tugas 2 Bahasa Indonesia K8 segera mengerjakan dan mengumpulkan ya. Ya, kita mulai menyimpulkan isi teks persuasi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, ada berapa langkah? Ada 5 langkah. Yang pertama, dalam menyimpulkan teks persuasi, kalian harus membaca keseluruhan isi teks. Bacanya harus teliti, dengan diloncat-loncati ya. Nah, yang kedua, kalian harus menulis semua bagian penting dari teks persuasi. Selain kalian menyimak video ini, kalian juga bisa melihat di buku paket. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks. Berarti teks itu berarti teksnya yang logis-logis ya, nggak ada yang isinya teks sembarangan itu. Pokoknya mengenai teks persuasi. Yang keempat, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas. Nah, kalau ingin menyimpulkan berarti kalian harus memenuhi 4 persyaratan itu, harus urut ya, nggak boleh acak-acakan. Lanjut, struktur teks persuasi. Nah, kalian buka halaman baru ya. Ada di situ struktur teks persuasif atau persuasi, ada 4. Yang pertama mengenai pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga pernyataan ajakan, yang keempat tentang penegasan kembali. Nah, penjelasannya yang pertama tentang pengenalan isu. Apa itu pengenalan isu? Biasanya berupa pengantar tentang masalah yang menandai dasar tulisan atau pembicaraan. Nah, di situ biasanya ditemukan tentang permasalahannya apa. Nanti yang sering dibicarakan biasanya itu terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua, tentang rangkaian argumen. Argumen itu berarti pendapat ya, berupa sejumlah pendapat penulis terkait dengan isu yang dikemukakan sebelumnya. Berarti sebelumnya pada paragraf yang pertama, biasanya di pembukaan ya. Nah, yang ketiga tentang pernyataan ajakan, diajak berarti ya, sebagai inti dari teks persuasi yang berisi tentang dorongan untuk melakukan sesuatu. Di sini nanti ada mempengaruhi. Lalu setelah dipengaruhi, kalian harus ikut melakukan. Itu merupakan ajakan dalam teks persuasif. Dan yang keempat tentang penegasan kembali atau penegasan ulang. Biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, di situ biasanya di penegasan kembali atau penegasan ulang biasanya terdapat di paragraf terakhir, ditandai dengan adanya kata oleh karena itu, demikianlah,
dengan demikian gitu ya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks persuasif. Jangan lupa tadi kalian sudah belajar tentang cara menyusun, lalu sudah belajar atau membaca tentang struktur teks, dan yang kali ini kalian akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks persuasif. Nah, apa saja di situ? Menggunakan kata-kata atau peristaan yang bertemaan dengan topik yang dicontohkan. Lalu menggunakan kata-kata penghubung. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Kaidah kebahasaan ada 5. Yang pertama, menggunakan kalimat yang bersifat mengajak dan mempengaruhi. Contoh, mari bersama-sama berangkat piket sesuai dengan jadwal meski sedang PJJ, sehingga kelas kita makin bersih, rapih, dan indah. Nah, kalimat yang bersifat mengajak itu biasanya ditandai dengan kata mari, ayo, kayak gitu ya. Yang kedua, menggunakan kata persuasif atau ajakan, misalnya ayo, mari, dan partikel lah. Di sini contohnya tentang penggunaan kata ayo. Nah, kalimatnya, ayo mengerjakan tugas-tugas sekolah meski pembelajaran jarak jauh, sehingga kita mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Di situ contohnya ya. Yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga di dalamnya memuat sejumlah pendapat dan fakta. Berarti ada 2 ya, ada fakta dan pendapat. Contoh yang pertama, fakta. Sudah 1 tahun virus corona belum musnah di muka bumi ini. Itu merupakan fakta. Dan nyatanya masih ada manusia-manusia, teman-teman kita atau saudara kita atau tetangga kita yang terkena virus ya. Kasihan ya, semoga virus itu cepat berlalu ya. Yang B, tentang pendapat. Contohnya, pertumbuhan penduduk yang pesat disertai perkembangan teknologi dan industri akan menggeser lahan pertanian menjadi lahan industri. Itu hanya sebuah pendapat ya, belum fakta ya. Dan yang keempat, menggunakan kata ganti kita sebagai tanda bahwa tidak ada pembeda antara penulis dan pembaca. Nggak ada pembeda antara kita ya. Yang pertama, A, mari bersama-sama membudidayakan menanam sayuran di pot sehingga kita bisa menikmati sayuran yang terjamin kesehatannya. Di situ ada kata kita. Yang B, artinya kita, kata kita dapat memanfaatkan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut itu apa? Berarti membudidayakan menanam sayuran di pot untuk mendukung kebutuhan sayuran dalam keluarga dan menjadi pengisi waktu luang untuk memiliki kegiatan yang positif. Lanjut, kaidah kebahasaan yang terakhir, yang kelima, tentang kata rujukan. Biasanya kata rujukan itu ditandai dengan adanya kata ini, itu, tersebut, dan lain-lain ya. Nah, contohnya menggunakan kata ini. Contoh, kebutuhan sayuran sangat meningkat. Sayangnya, angka kebutuhan ini, kata ini berarti merujuk ke kebutuhan sayuran ya. Tidak diimbangi dengan perluasan lahan. Nah, seperti itu. Sudah ada 5 kaidah kebahasaan yang kalian pelajari. Lalu ada langkah-langkah menulis. Nah, ini materi yang terakhir ya dalam teks persuasi, yaitu langkah-langkah menulis teks persuasif atau teks persuasi. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan topik atau tema. Yang kedua, kalian merumuskan tujuan. Ada tujuannya ya, masa menulis sesuatu itu nggak ada tujuannya, nanti buat siapa dong. Nah, yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kalian harus mencari data-data yang akurat, yang logis ya, dari berbagai sumber. Yang keempat, menyusun kerangka karangan.
Nah, setelah menemukan data-data yang logis, kalian lalu menyusun sebuah karangan teks persuasif. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan persuasi. Nah, itu sudah jadi ya, dari 1 sampai 5 itu kalian harus bisa menyusun. Nah, itu materi yang terakhir dalam teks persuasi. Berarti 1 minggu kemudian kalian akan jika saya beri tugas biasa ya, seperti tugas lewat Google Form ya. Nah, kalau tugas minggu ini bukan minggu berikutnya, kalian cukup bacalah buku paket bahasa Indonesia halaman 182 sampai 189. Hanya disuruh membaca ya. Dengan membaca kalian akan menambah wawasan pengetahuan ya, yang jadinya tahu yang jadinya tidak tahu jadi tahu. Oke? Nah, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi bersama Bu Lutfi besok. Kapan-kapan kita berjumpa lagi ya, PJJ lagi dengan bab yang berbeda tentunya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kalian sudah belajar tentang cara menyimpulkan, terus ada struktur persuasif, ada kaidah kebahasan teks persuasif, lalu menyusun teks persuasif. Ada 4 poin yang kalian dapat pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.